Golaga Purbalingga, permata wisata alam di lereng Gunung Slamet. Lokasi dan asal-usul nama. Golaga, singkatan dari Goa Lawa Purbalingga, adalah salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Terletak di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja. Tempat ini berada di kaki Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Dengan ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, Golaga menawarkan suasana yang sejuk, segar, dan penuh pesona alam. Nama Goa Lawa berasal dari kata lawa yang berarti kelelawar dalam bahasa Jawa. Dahulu, goa ini memang menjadi tempat tinggal ribuan kelelawar yang bergelantungan di langit-langit lorong goa. Seiring waktu dan pengembangan sebagai tempat wisata, sebagian besar kelelawar pindah. Namun, nama dan nilai historinya tetap dipertahankan. Untuk keunikan geologi, goa lava vulkanik, bukan kars. Yang membedakan Golaga dari goa-goa lain di Indonesia adalah asal-usulnya. Jika kebanyakan goa terbentuk karena pelarutan batuan kapur, Golaga terbentuk dari aliran lava Gunung Slamet yang membeku ribuan tahun lalu. Proses pendinginan lava tersebut menciptakan lorong-lorong alami di bawah tanah yang kini menjadi rute utama dalam goa lawa. Struktur goanya kokoh dan memiliki bentuk yang unik. Tidak ditemukan stalaktit dan stalagmit seperti goa kapur. Inilah yang menjadikan Golaga sebagai salah satu goa lava terbesar di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Daya tarik wisata lebih dari sekedar goa. Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Purbalingga, Golaga kini telah disulap menjadi kawasan wisata terpadu yang memadukan wisata alam, edukasi, petualangan, dan rekreasi keluarga. Untuk eksplorasi goa, pengunjung dapat menyusuri lorong-lorong goa yang panjang dan berliku. Di dalam kali ini kita lagi perjalanan dari Cilacap menuju Golaga, tepatnya di Purbalingga. Ini keren, terus juga pemandangannya bagus. View-nya untuk kanan kirinya juga cantik banget, apalagi ini tiketnya cuma 25.000, bagus banget. Kali ini kita lagi di depan Goa Lawa. Yuk masuk. Nah, di dalam goa sudah tersedia pencahayaan warna-warni yang memperindah suasana serta jalur pejalan kaki yang aman. Beberapa spot bahkan telah disiapkan sebagai area selfie dan fotografi. Untuk lava coffee shop-nya ini, salah satu inovasi unik di Golaga adalah adanya kedai kopi di dalam goa. Lava coffee shop ini menyajikan suasana minum kopi yang tidak biasa. Ini dikelilingi batuan vulkanik alami dan hawa sejuk dalam goa. Ini menjadi tempat bersantai favorit setelah menjelajah goa. Nah, untuk Skyline dan Kids Adventure-nya, Golaga bukan cuma buat orang dewasa atau pecinta alam. Tersedia juga wahana seru seperti Skyline. Ini adalah wahana seluncur gravitasi di lintasan sepanjang kurang lebih 230 meter. Ada Kids Adventure Zone, taman bermain anak dengan tema petualangan, termasuk wahana mobil listrik, sepeda mini, dan playground alam. Untuk area interaksi dengan satwa, ini di beberapa area terbuka terdapat kandang mini tempat pengunjung bisa memberikan makanan rusa jinak atau mengenal hewan-hewan kecil. Sangat cocok untuk wisata edukasi anak-anak. Homestay, untuk kamu yang ingin menginap, tersedia homestay berbentuk rumah pohon yang unik. Salah satu desainnya bahkan berbentuk buah nanas yang menjadi ikon daerah Karangreja. Menginap di sini memberikan pengalaman bermalam yang tenang jauh dari kebisingan kota. Golaga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kenyamanan pengunjung, seperti area parkir luas, musola, kamar mandi, toilet, warung makan, dan kios oleh-oleh. Jalur trekking ringan, gazebo dan area istirahat, spot selfie dan panggung event outdoor. Bahkan telah dibangun Balkondes atau Balai Ekonomi Desa yang difungsikan sebagai pusat edukasi dan promosi produk UMKM lokal.
Nah, ada juga event dan kegiatan khusus untuk menarik lebih banyak wisatawan. Golaga rutin mengadakan event tahunan dan musiman seperti Golaga Full Musik, panggung musik selama libur lebaran, Amazing Golaga Festival, gabungan antara fashion show, pertunjukan seni, dan pameran UMKM. Dan bahkan pernah digelar fashion show di dalam lorong goa. Nah, ini cocok banget untuk wisata edukasi sekolah untuk siswa TK hingga SMA. Camping area, kegiatan perkemahan untuk komunitas. Untuk meskipun Golaga sudah berkembang pesat, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Yang pertama adalah penyelesaian wahana dan fasilitas. Ini beberapa fasilitas masih dalam tahap uji coba atau pembangunan sehingga belum tersedia saat dikunjungi. Untuk yang kedua, akses transportasi umum. Lokasinya cukup jauh dari kota dan masih terbatas transportasi langsung menuju ke sana. Jadi pentingnya promosi digital, Golaga perlu lebih gencar hadir di media sosial dan platform wisata agar lebih dikenal di luar daerah. Namun, prospek Golaga sangat cerah, berpotensi menjadi ikon wisata alam edukatif di Jawa Tengah, bisa dikembangkan sebagai destinasi geoedukasi atau studi geologi dan vulkanologi, membuka peluang ekonomi bagi warga lokal melalui UMKM dan jasa wisata. Menjadi contoh keberhasilan integrasi wisata, edukasi, dan konservasi alam. Untuk jam bukanya jam 8 sampai jam 17.00. Untuk tiket masuk mulai dari 20.000 sampai 30.000. Ini belum termasuk wahana tertentu. Musim terbaik adalah musim kemarau di bulan April sampai September. Hindari hujan deras. Untuk pakaian, gunakan sepatu anti licin dan bawa jaket tipis. Wajib bawa kamera, air minum, dan semangat petualangan. Memasuki Golaga, pengunjung akan disambut oleh suasana sejuk khas pegunungan. Pepohonan pinus dan hamparan rumput hijau di sekitar pintu masuk menciptakan landscape yang menenangkan. Udara pagi kadang diselimuti kabut tipis yang menenangkan kesan magis. Nah, di dalam goa, lorong-lorong gelap diterangi lampu warna-warni yang membuat suasana tak lagi takut gelap, tetapi mengandung rasa penasaran dan estetik. Ada beberapa ruang dalam goa yang diberi nama-nama menarik, seperti Goa Batu Semar, Goa Waringin Seto, Goa Angin, Goa Danau, Goa Lorong, Panembahan, hingga Goa Naga. Beberapa ruang tersebut memiliki karakteristik berbeda. Ada yang cukup lapang, ada yang lebih sempit, ada aliran air kecil, dan ada yang agak lembab atau licin karena kelembapan alam. Salah satu spot unik adalah Pancuran Selamet di dalam goa yang kadang digunakan sebagai area istirahat atau pengalaman tambahan bagi pengunjung untuk menyegarkan diri. Suara tetesan air dari dinding goa juga menambah nuansa syahdu saat pengunjung melangkah perlahan di lorong-lorong bawah tanah. Untuk fasilitas dan wahana, Golaga tidak hanya menjual keindahan alam goa lava, tetapi juga berbagai fasilitas penunjang dan wahana supaya pengunjung dapat menikmati kunjungannya dengan nyaman dan seru. Beberapa fasilitasnya ini banyak ya, ada Lava Coffee Shop, ada Galaga Skyline, Kids Adventure Zone, spot foto dan selfie, dan ada juga untuk area camping. Untuk event dan aktivitas khususnya juga banyak. Nah, ini cocok banget buat kalian yang sukanya jalan-jalan. Nah, ini aku rekomendasikan buat datang ke Golaga. Untuk dapat menikmati Golaga, pengunjung perlu memperhatikan informasi. Ada tiket masuk. Nah, ini sedikit lebih mahal jika weekend di 25.000. Untuk akses dan jalan dan rutenya, dari kota Purbalingga menuju Golaga mengikuti jalur menuju Pemalang. Kemudian menuju desa Siwarak, ada papan petunjuk ke Goa Lawa. Jalan masuk relatif bisa diakses kendaraan pribadi, transportasi publik mungkin terbatas.
Untuk seperti destinasi wisata lainnya, Golaga juga menghadapi sejumlah tantangan. Ada berbagai macam ya. Untuk promosi yang konsisten ini agar Golaga tak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi provinsi atau nasional bahkan mancanegara. Untuk pelestarian aspek alam dan geologi, menghindari kerusakan formasi lava goa, menjaga kebersihan, mengontrol dampak terhadap flora dan fauna di sekitar. Untuk peluangnya, pengembangan balai ekonomi desa atau Balkondes yang didukung oleh pihak seperti Angkasa Pura I agar masyarakat sekitar bisa terlibat aktif dalam usaha penginapan, produk unggulan, workshop, dan desa kreatif. Menjadikan Golaga sebagai pusat edukasi alam dan geologi, bekerja sama dengan sekolah, kampus, lembaga penelitian, event budaya, musik, seni yang bisa didorong oleh lebih skala besar, menarik wisatawan dari luar daerah. Kombinasi wisata alam, kuliner, souvenir lokal yang bisa memberdayakan UMKM. Nah, harapan dan visi kedepannya adalah Golaga akan terus berkembang menjadi destinasi wisata alam yang berkelanjutan, edukatif, dan ramah lingkungan. Nah, ada beberapa visi yang bisa dijadikan acuan. Untuk yang pertama adalah wisata alam yang lestari, menjaga aspek lingkungan, kebersihan, formasi lava dan gua. Wisata budaya dan ekonomi masyarakat, produk UMKM lokal, dan wisata yang inklusif, aman, promosi, dan branding yang kuat. Nah, ini pemanfaatan media sosial, kolaborasi dengan influencer, pemasaran digital, acara besar yang rutin, kerjasama dengan pemerintah provinsi atau nasional, media wisata, agar Golaga dikenal lebih luas, sehingga kunjungan meningkat dengan kualitas yang dijaga. Nah, ini cocok banget nih yang belum pernah ke Golaga ini, cocok banget nih buat langsung datang ke Golaga Purbalingga. Nah, ada juga kisah-kisah rakyat dan nuansa mistis yang dipercaya turun-menurun oleh masyarakat sekitar. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah legenda tentang pertapaan Semar. Nah, tokoh punakawan dalam dunia pewayangan yang dikenal bijaksana. Ini ada di dalam ruang Golaga dan ada juga yang namanya ruang Batu Semar. Selain pula itu ada cerita tentang Gua Waringin Seto dan ada juga tempat penyembunyian para pejuang. Nah, di masa penjajahan Belanda, karena lorong-lorongnya yang panjang dan rumit, mampu menyembunyikan puluhan orang dari kejaran musuh. Bahkan ada yang percaya masih ada lorong tersembunyi yang belum ditemukan yang konon tembus hingga daerah di lereng Gunung Slamet. Cerita ini menambah rasa misteri sekaligus kegaguman pada keajaiban alam yang membentuk goa ini. Bagi sebagian masyarakat, Gua Lawa bukan sekedar tempat wisata, melainkan juga tempat sakral yang layak dihormati. Maka saat masuk ke dalam gua, banyak pengunjung yang masih mengikuti tradisi lokal, seperti mengucap salam, tidak berkata kotor, serta menjaga perilaku sopan. Golaga menjadi salah satu dari sedikit gua di Indonesia yang berbentuk dari lava beku, bukan batuan kapur. Nah, ini menjadikannya sangat langka dan istimewa dari segi geologi. Nah, ini ada juga kehadiran Balkondes yang didukung oleh BUMN. Serta ini Golawa Purbalingga atau Golaga bukan hanya tempat indah, tapi merupakan cermin dari wisata masa depan. Golaga menjadi simbol bahwa tempat wisata bisa tumbuh tanpa kehilangan jati diri. Dari kegelapan lorong-lorong lava, Golaga menyalakan cahaya harapan baru bagi sektor pariwisata lokal. Bukan hanya untuk Purbalingga, tetapi juga untuk Indonesia. Nah, ini cermin dari wisata masa depan yang benar-benar bagus banget buat kalian yang suka jalan-jalan atau kepengin lihat Goa Lawa langsung. Ya, nih ini merupakan wisata yang edukatif dan berbasis masyarakat.
Tak hanya itu, suhu di dalam gua cenderung stabil, berkisar antara 18 sampai 22 derajat Celcius. Hawa sejuk ini menjadikan eksplorasi di dalam gua tetap nyaman, meskipun di musim panas kelembaban udara cukup tinggi. Namun, ventilasi alami dari celah-celah gua menjadi sirkulasi udara tetap baik. Yuk, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.